Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprianti dari Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Hilda Anisyifa MAG dan yang terhormat Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang etika bekerja dalam Islam. Adapun rincian pembahasan yang akan saya jelaskan diantaranya, yang pertama ada definisi bekerja, yang kedua bekerja sebagai suatu kewajiban, yang ketiga keutamaan bekerja dalam Islam, yang keempat jaminan bekerja dalam Islam, yang kelima pertanyaan secara garis besar, yang keenam syarat mendapatkan surga dengan bekerja, yang ketujuh atau yang terakhir adalah sikap buruk yang harus dihindari dalam bekerja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bekerja. Adapun menurut KBBI, secara etimologi, bekerja ialah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Dan secara terminologi, bekerja adalah suatu perbuatan, usaha, tindakan atau aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun secara umum, bekerja dalam Islam dapat diartikan yaitu seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditunjukkan untuk dunia maupun akhirat. Jadi, bekerja di sini yaitu ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang ditunjukkan baik dunia ataupun akhirat. Dalam sistem ekonomi Islam, memandang bekerja sebagai bentuk kebaikan. Nah, apabila seorang bekerja dengan baik, maka telah dipandang berbuat kebaikan dan hasil pekerjaannya itu dinilai baik secara material ataupun imaterial. Karena dengan bekerja, manusia bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Allah menciptakan segala kenikmatan melalui berbagai macam sumber daya alam. Dan bekerja adalah salah satu kewajiban juga dalam hal memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia itu dan beribadah kepadanya. Dan Allah juga tidak memaksakan manusia untuk bekerja di luar kemampuannya. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bekerja sebagai suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini Allah memerintahkan untuk bekerja, apalagi terutama untuk kaum laki-laki, karena merupakan suatu kewajiban. Ketika seseorang melaksanakan kewajiban tersebut, maka Allah akan penuhi segala tujuannya. Yang selanjutnya, bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka beribadah kepada Allah itu akan menjadi wajib, karena suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan melaksanakan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Apalagi bagi seorang kepala rumah tangga gitu ya, karena merupakan suatu kewajiban menafkahi anak istrinya. Jadi ketika tidak melakukan pekerjaan gitu, jadi kan tidak akan menafkahi gitu. Nah, ketika tidak menafkahi tersebut akan menjadi dosa karena tidak menjalankan kewajibannya. Makanya itu dalam Islam melarang umatnya untuk bermalas-malasan. Islam justru mewajibkan umatnya untuk bekerja dan berkarya untuk kemaslahatan
umat itu sendiri. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium tangan seorang laki-laki yang kasar akibat bekerja keras. Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan laki-laki ini tidak akan tersentuh api neraka. Nah, demikian apapun itu pekerjaannya, bagi seorang kepala rumah tangga mencari nafkah itu merupakan suatu kewajiban. Apapun itu pekerjaannya, baik pekerjaan yang kecil, karena kemuliaan pekerjaan sesungguhnya tidak bisa dilihat dari jenis pekerjaannya, karena nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niatnya. Kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu pekerjaan itu tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah pekerjaan itu akan membawa berkah tersendiri kepada diri kita. Di sini juga dijelaskan minimal seorang insan itu dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Contohnya seorang laki-laki itu harus dapat berdiri di atas kakinya sendiri, dalam artian jangan bergantung kepada orang lain, karena laki-laki gitu ya nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga. Jadi harus bisa mencari nafkah, menjalankan kewajibannya, apalagi bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga itu kan hukumnya fardu ain ya, tidak dapat diwakilkan, dan menunaikannya termasuk kategori jihad ya. Hadis Rasulullah yang cukup populer yang menyebutkan tidaklah seorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anaknya dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Masya Allah ya, dalam ketika seorang memberikan nafkah itu dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, setiap pekerjaan apapun itu, asalkan halal dan mulia, terhormat dalam Islam, jika masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu, contohnya seperti pemulung ya, pedagang kaki lima, yang kadang dipandang remeh, hina gitu ya, padahal pekerjaan demikian itu justru lebih mulia di mata Allah kalau dijalankannya memang lillah dan emang memenuhi syariat Islam gitu ya, ketimbang dengan minta-minta. Kan ada di pasaran gitu ya, contohnya di pasar gitu, ada orang yang minta-minta padahal dia tuh masih mampu, cuman dia tuh terkadang memanipulasi dirinya, seperti berpura-pura lumpuh lah semacamnya gitu. Nah itu tuh lebih hina gitu ya daripada menjadi seorang pemulung, karena seorang pemulung itu kan dapat dikatakan pekerjaan yang mulia karena ya membersihkan sampah kan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam Islam. Yang pertama, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah pada sore hari tersebut. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya, akan diampuni suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh ya. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji, dan juga umroh. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab,
semangat dalam mencari rezeki. Jadi semangat dalam mencari rezeki bagi khususnya seorang kepala keluarga ya, yang menjadi suatu kewajibannya, itu dapat menghapuskan dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Yang selanjutnya, mendapatkan cinta Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat gitu, bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena ketika seorang tersebut bekerja dengan sungguh-sungguh, giat gitu, seorang tersebut akan mencapai tujuannya, baik tujuan dunia atau akhirat. Yang selanjutnya, terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan, pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh. Kulitnya gosong, kehitam-hitaman seperti itu ya, karena diterpa oleh sengatan matahari gitu yang panas gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Yaitu sikap yang harus dihindari
selanjutnya adalah sikap buruk yang patut kita hindari dalam dunia pekerjaan. Yang pertama ada hasad atau dengki. Nah, ini adalah salah satu sifat yang sering digambarkan oleh para ulama dengan ungkapan senang melihat orang susah dan susah melihat orang yang senang. Jadi ketika seorang yang dengki ini melihat rekannya itu susah, mereka tuh malah senang, jangankan membantu, mereka bahkan kadang mengolok-olok orang tersebut ya. Karena sebaliknya ketika orang tersebut senang, orang yang ini malah risih gitunya, jadi gak suka, susah sendiri gitu. Nah, sifat ini sangat berbahaya karena akan menghilangkan pahala amal soleh yang diibaratkan ketika hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Yang selanjutnya saling bermusuhan. Seringkali itu ya, tidak jarang ketika seorang yang sama-sama memiliki ambisi untuk mendapatkan tujuan tertentu, contohnya seperti ingin naik jabatan ya, agar mendapatkan kesan terbaik di mata atasan itu, mereka kemudian saling fitnah, saling mentuduh, yang mengakibatkan mereka bermusuhan. Nah, jika kita tidak menghilangkan jiwa saling permusuhan tersebut, maka akan fatal ya akibatnya, karena amal soleh kita itu akan dipending sama Allah hingga ketika kita bermusuhan itu amal kita dipending dan akan dikembalikan lagi ketika kita berbaikan gitu ya. Yang selanjutnya berprasangka buruk. Sifat ini pun tidak kalah negatifnya ya, karena ambisi tertentu atau hal tertentu kemudian menjadikan kita seudon atau berprasangka buruk kepada rekan kerja kita gitu ya. Khususnya ketika kita mendapatkan reward atau lebih baik dari rekan kerja kita yang lain gitu ya. Dan sifat ini perlu dihindari karena merupakan pintu gerbang ke sifat negatif yang lainnya. Yang selanjutnya sombong. Di sisi lain, terkadang saat kita mendapatkan prestasi yang lebih tinggi gitu, kadang di dalam hati kita merasa paling tinggi ya, kayak ngerasa paling berprestasi gitu ya, merasa paling pintar, merasa paling cerdas gitu ya. Terkadang kita mendapatkan prestasi yang sering terjebak pada suatu bentuk kearoganan gitu ya, yang mengakibatkan pada sifat kesombongan. Karena sifat ini sangat berbahaya, dapat mengakibatkan pelakunya haram masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya terdapat satu biji sawi sifat kesombongan. Makanya dari itu alangkah baiknya kita menghindari sikap sombong tersebut. Yang selanjutnya yaitu namimah, mengadu domba. Sering terjadi dalam dunia pekerjaan gitu ya, apalagi yang saling bersaing gitu. Karena ketika dunia yang fana ini ya, yang secara kasat mata indah dapat membutakan mata hati kita ya, keinginan mencapai sesuatu, meraih kedudukan yang tinggi, bahkan memiliki gaji yang besar, dan tidak jarang menjerumuskan manusia untuk saling fitnah, mengadu domba. Sifat ini teramat sangat bahaya karena akan merusak tatanan ukhuwah Islamiyah, yaitu jadi mengakibatkan seorang tidak akur. Nah, sifat ini sangat dimurkai oleh Allah serta sangat dibenci oleh Rasulullah. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda,
tidak akan masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, dalam bekerja, yang pertama memang ya benar, kita harus emang niat ikhlas karena Allah. Yang selanjutnya, jangan sampai kita melakukan sikap-sikap buruk yang seharusnya kita tidak lakukan kepada orang lain, karena itu akan mengakibatkan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Jangankan mendatangkan berkah, malah ada yang mendatangkan kemudaratan gitu ya. Jadi untuk sekarang diusahakan bekerja apapun itu, niat dengan ikhlasnya, hiasi dengan sifat-sifat positif, dan tungsonglah dengan kegemilangan serta keridhaan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaklum karena di sini saya sedang belajar. Di saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.